Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fa'lan Habibi Kusya dari perwakilan kelompok 2. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas proyek kami, yaitu analisis tingkat kepedulian mahasiswa IPB angkatan 60 terhadap pemilihan sampah. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2 dari saya sendiri, saya Fa'lan Habibi Kusya, lalu Muhammad Izan Razin, Benediktus Ananta Purbakusuma, Hadiza Maitri, Kalia Fatia Puspa, Aura Ahza Hania, Nile Nasra Widyaning, Aulia Miftahul Jannah, lalu Nadia Farikana Rahmadani. Latar belakang kami mengangkat isu ini yang pertama, sampah merupakan permasalahan yang tidak pernah mendapatkan solusi. Produksi sampah terus meningkat dalam masyarakat modern, sehingga perilaku dan keputusan orang-orang di sekitar kita tentang bagaimana memperlakukan sampah berkontribusi langsung terhadap keberhasilan atau kegagalan sistem pengolahan sampah. Dan faktanya, sebanyak 50,8% masyarakat di 5 kota besar Indonesia tidak dapat memilah sampah yang benar. Dan tujuan penelitian ini, yang pertama, membuktikan kebiasaan perilaku mahasiswa PKU ST34 dalam membuang sampah. Dan kedua, membuktikan persepsi dan sikap mahasiswa PKU ST34 tentang penanganan sampah di lingkungan. Yang ketiga, membuktikan permasalahan yang terjadi di lingkungan ST34 dalam mengulangan sampah. Dan yang terakhir, membuktikan solusi yang terbaik dari respon perilaku tentang penanganan sampah. Berikut adalah metodologi penelitian kelompok kami. Bahan dan data. Pubah berkode X1 akan menghasilkan data numerik, sedangkan pubah berkode X2 akan menghasilkan data kategori. Kode Y merupakan skala respons responden terhadap Y1 sampai Y9. Selanjutnya adalah prosedur. Alur penelitian kelompok kami terdiri atas 1. Mulai 2. Studi literatur 3. Perencanaan pengambilan data 4. Memilih sumber data primer atau sekunder 5. Analisis data dan 6. Simpulan. Data yang akan terkumpul berupa data kategorik dan numerik, lalu diolah menjadi informasi. Baik, di sini saya akan memaparkan terkait hasil dan pembahasan penelitian yang sudah kami lakukan. Dalam melakukan penelitian ini, kami menelaah hasil jawaban responden menjadi beberapa aspek yang terdiri dari aspek pengetahuan, aspek afektif atau lingkungan, dan aspek sosial. Pada slide presentasi ini merupakan aspek pengetahuan, yang mana pada aspek ini kami menguji responden terkait skala pengetahuannya tentang jenis penggolongan sampah, cara menggolongkannya, dan berpikir futuristik tentang dampak yang terjadi. Pada grafik 3.1.1 bahwa terdapat 16 mahasiswa FATETA yang berumur 18 tahun sudah sangat tahu tentang jenis penggolongan sampah. Sedangkan terdapat 4 mahasiswa FMIPA yang berumur 18 dan 19 tahun sangat tahu tentang jenis penggolongan sampah. Pada grafik 3.1.2 didapatkan hasil bahwa mahasiswa yang sangat tahu cara menggolongkan sampah adalah berasal dari mahasiswa FATETA yang berumur 18 tahun, sebanyak 15 mahasiswa. Sedangkan mahasiswa FMIPA yang berumur 18 dan 19 tahun sangat tahu cara menggolongkan sampah sebanyak 3 mahasiswa. Lalu pada grafik 3.1.3 didapatkan hasil bahwa sebanyak 15 mahasiswa FATETA yang berumur 18 tahun sudah dapat berpikir jangka panjang terhadap dampak yang terjadi jika tidak mengolah sampah dengan baik. Sedangkan sebanyak 3 mahasiswa FMIPA yang berumur 18 tahun sudah mulai berpikir futuristik tentang dampak yang terjadi jika tidak menangani sampah dengan bijak. Kemudian, ini adalah slide presentasi tentang aspek afektif atau lingkungan. Pada aspek ini, kami menguji responden terkait skala kepedulian terhadap lingkungan sekitar terkait fasilitas dan kegiatan yang disediakan untuk menunjang pengolahan sampah dengan baik. Nah, pada aspek 3.2.1, berdasarkan grafiknya, terlihat bahwa mahasiswa FATETA yang berumur 18 tahun mengatakan bahwa fasilitas tempat sampah di lingkungan CCR sudah memadai, sebanyak 21 mahasiswa. Namun, menurut sebanyak 4 mahasiswa FMIPA yang berumur 18 dan 19 tahun, fasilitas tempat sampah belum cukup memadai. Lalu, pada grafik 3.2.2, berdasarkan data hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa mahasiswa FATETA yang berumur 17, 18, dan 19 tahun belum pernah mengikuti sosialisasi tentang penggolongan sampah. Namun, 3 mahasiswa FMIPA yang berumur 17 tahun sudah pernah mengikuti sosialisasi penggolongan sampah. Lalu pada grafik 3.2.3 dapat terlihat bahwa baik mahasiswa FATETA maupun mahasiswa FMIPA sudah paham terkait pentingnya penggolongan sampah.
Kemudian pada slide presentasi ini merupakan tentang aspek sosial. Pada aspek ini kami menguji responden terkait penerapan atas aspek pengetahuan yang sudah dimilikinya dan aspek lingkungan yang mempengaruhi. Aspek ini menguji seberapa jauh responden menerapkan penggolongan jenis sampah dan alasan untuk melakukan atau tidak melakukan penggolongan sampah ketika responden dihadapkan oleh suatu kasus. Pada grafik 3.3.1 dapat terlihat bahwa sebanyak 20 mahasiswa FATETA berumur 18 tahun sudah menerapkan perilaku awal mengolah sampah dengan bijak. Sedangkan sebanyak 4 mahasiswa FMIPA yang berumur 18 tahun yang sudah menerapkan perilaku awal mengolah sampah dengan bijak. Lalu pada grafik 3.3.2, pada poin pembahasan ini kami menguji responden dengan studi kasus, yang mana isi studi kasus tersebut adalah tentang kepekaan suatu responden ketika dihadapkan ketika ia sedang membuang sampah plastik dan di depannya terdapat 3 jenis tempat sampah. Nah, pada hasil penelitian kami terlihat bahwa mahasiswa FATETA maupun FMIPA yang berumur 18 tahun mengakui bahwa mereka mempunyai kesadaran lingkungan. Lalu pada grafik 3.3.3 studi kasusnya tetap sama, namun pertanyaannya yang berbeda. Bedanya adalah alasan tidak melakukan pengulangan sampah. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa baik mahasiswa FATETA maupun mahasiswa FMIPA menilai fasilitas tempat sampah sesuai golongan masih belum cukup memadai. Dari grafik ketersediaan fasilitas tempat sampah, didapatkan hasil bahwa responden yang berasal dari FATETA rata-rata menjawab sudah ada fasilitas tempat sampah di lingkungan mereka. Sedangkan responden yang berasal dari FMIPA rata-rata menjawab belum ada fasilitas tempat sampah di sekitar mereka. Dari grafik keikutsertaan sosialisasi penggolongan sampah, didapatkan hasil bahwa responden yang berasal dari FATETA rata-rata menjawab tidak mengikuti sosialisasi penggolongan sampah, sedangkan responden yang berasal dari FMIPA rata-rata menjawab sudah mengikuti sosialisasi penggolongan sampah. Dari grafik pemahaman terkait pentingnya penggolongan sampah, didapatkan hasil bahwa rata-rata responden yang berasal dari FATETA dan FMIPA menjawab sudah memahami pentingnya penggolongan sampah.